pertanyaan yang diberikan? 1 menit diberikan dari kata pertama. Baik, terima kasih. Sebagai seorang remaja teladan putri, tentunya kita mempunyai tugas dan peran penting dalam membawa teman-teman kita, khususnya yang perempuan, di mana dengan misi remaja Gemini yaitu remaja yang berakar, berarti berakar dalam firman Tuhan dan bertumbuh dalam kedewasaan iman dan berbuah yang artinya berdampak positif. Di mana sebagai seorang remaja teladan putri, kita harus bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dan pendapat saya dari pertanyaan yang telah diberikan, menurut saya hal mengakhiri hidup merupakan hal yang salah di mata Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hidup yang berarti bagi kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, apalagi di usia muda. Berikanlah hidup kita untuk dipakai Tuhan, apalagi di usia muda, seperti Timotius. Terima kasih. Kerja keras, semua butuh perjuangan. Menjadi remaja teladan Gemini haruslah tahan uji, tekun rendah hati. Semua harus melalui proses untuk meraih prestasi terbaik. Menjadi remaja teladan Gemini, panutan bagi setiap orang. Tunjukkan teladanmu dalam perkata, dalam tingkah laku. Kali ini CS Aider Om Petu ada sama-sama dengan siapa kutik dek? Eugenia Oro. Eugenia Oro. Nah, Eugenia Oro ini pada beberapa hari yang lalu sukses mendapatkan gelar dalam pemilihan remaja teladan Sinode, yakni remaja teladan Sinode Putri dan juga remaja teladan cinta lingkungan. Nah, ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu nih CS Aider nih, mari tepuk tangan dari remaja. Nah saat ini kita mau wawancara Om Petu, mau tanya-tanya Pak Eugenia. Dalam tahapan pemilihan remaja teladan Sinode ini kan sangat ketat. Nah, itu berawal dari mana? Jadi Kak, orang di tahapan pemilihan remaja teladan ada beberapa tahap. Yang pertama itu tes tulis diikuti oleh seluruh rayon dari Sinode Gemim, dan kalau Eugenia sendiri ikut dari rayon Manado, dan puji Tuhan lolos. Nah, selanjutnya ada tahap wawancara yang dilaksanakan di daerah TNA juga, yang diambil dari tes tulis ada 64 orang dari perempuan, dan dari laki-laki juga 60 orang. Sehingga untuk lanjut ke tahap selanjutnya untuk memakai selempang grand finalis hanya diambil 12 pasang, yaitu 12 wanita dan 12 pria. Oke, jadi setelah tes tertulis ada
Wawancara. Setelah wawancara ada karantina, ada karantina. Setelah karantina ada kompetensi potensi diri. kompetensi potensi diri. Nah, ini baru kemudian masuk ke Kemudian grand final. grand final. Nah, itu DP tahapan dalam pemilihan remaja teladan sinode. Jadi CS Aider khususnya para remaja-remaja yang ada di ini Gemim ya, Gemim. Kalau mau ikut remaja teladan sinode, so tahu DP tahapan-tahapan. Nah, ini Eu terbayang enggak bahwa Eu akan mendapatkan gelar ini? Sebenarnya Kak, nggak terbayang, nggak sangka bisa ada sampai di tahap ini, khususnya juga mendapat gelar remaja teladan putri. Tapi Eu yakin ini bukan sebuah keberuntungan, melainkan sebuah hasil dari proses yang Eu telah lalui. Oke, mantap. Nah, ini kayak terakhir dari Om Petuk mau tanya, apa harapan Eu ke depan selaku remaja teladan sinode Gemim? Tentunya sebagai remaja teladan Gemim, seperti misi remaja Gemim yaitu berakar, di mana kita sebagai remaja Gemim berakar dalam firman Tuhan, benar-benar tertanam kuat lewat firman Tuhan dan melakukannya, dan juga bertumbuh dalam kedewasaan iman dan berbuah, artinya kita berdampak bagi banyak orang. Amin. Nah, itu nih CS Aider nih. Jadi torang juga patut berbangga di mana Eugenia Oro yang berada di Jemaat Gemim Via Dolorosa Kairagi 2 boleh berhasil mendapatkan predikat sebagai remaja teladan sinode. Ini Pak, kalau ada pemilihan om-om teladan, Om Petuk semua iko. Marianda ada. Nah, jadi oke, demikian dari Om Petuk dan juga Eugenia Oro dari Gemim Via Dolorosa Kairagi 2. Terima kasih. Tentu kesannya luar biasa ya, bahwa ini hal yang patut disyukuri, dan kami jujur harus katakan ini tidak disangka, di luar ekspektasi kami. Tapi dalam setiap hal yang boleh kami lakukan secara khusus dalam pelayanan remaja ya, kami senantiasa berusaha dan berupaya untuk mengikuti dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh tentu keikhlasan dan ketulusan, sehingga dalam setiap proses yang berjalan kami tentu senantiasa percaya Tuhan senantiasa memberi dalam setiap apa yang kami lakukan lewat pelayanan ini. Dan tentu kesan yang sangat mendalam yang kami boleh rasakan dalam setiap proses, baik tahap demi tahap yang boleh dilalui bagi anak remaja EU ini, dan dalam segala hal yang dia boleh lakukan, tentunya kami akan percaya Tuhan juga terus memberkati dan melayakkan dia. Dan pesan kami tentunya ini menjadi hal yang menginspirasi, ini menjadi hal yang boleh menjadi hal yang menjadi kesaksian bagi EU dan untuk remaja-remaja secara khusus di remaja Jemaat Via Dolorosa, tapi tentu remaja-remaja di Gemim, sehingga ke depan anak-anak remaja itu boleh lebih terdorong, lebih termotivasi untuk mengembangkan diri, untuk memberikan yang terbaik dalam konteks dalam hal yang positif, terutama tentu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sinodal seperti contohnya dalam remaja teladan, sehingga lewat kegiatan seperti ini anak-anak remaja boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan remaja-remaja teladan yang tentu berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Demikian yang bisa saya terima kasih. Via Dolorosa for the glory